Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Daniel atau Daniel adalah nabi yang diutus kepada bangsa Bani Israel. Inilah bedanya para nabi dan rasul lain dibanding Nabi Muhammad SAW. Muhammad bin Abdullah diutus untuk seluruh manusia, tidak terbatas pada bangsa Arab saja. Maka kalau ada yang menuduh pengikut sunnah sebagai orang yang ke-Arab-Araban, maka hal itulah sangat salah. Nabi Daniel atau dikenal dengan Daniel di Berias merupakan keturunan Nabi Daud alaihissalam. Namanya termaktub di dalam Alkitab, namun tidak disebutkan dalam Al-Quran. Kalau begitu, apakah agama Nabi Daniel? Agama Islam bahkan sudah ada sejak Nabi Adam alaihissalam. Seluruh nabi dan rasul yang diutus oleh Allah, meskipun namanya tidak disebutkan dalam Al-Quran, beragama Islam. Yang membedakan mereka adalah syariat, seperti cara ibadah, hukum-hukum tertentu, dan sebagainya. Nabi Muhammad SAW diutus untuk menyempurnakan apa yang dibawa para nabi dan juga rasul sebelum beliau. Al-Quran ibarat update paling baru yang paling berlaku, menyempurnakan Taurat, Zabur, Injil yang sebelumnya sudah dipalsukan oleh para pemuka agama untuk kepentingan mereka atau pesanan golongan tertentu. Inilah salah satu alasan kenapa Al-Quran tidak boleh dicetak tanpa teks aslinya, tidak boleh hanya terjemahan saja, sebagaimana yang kita temukan dalam kitab suci agama lain. Sebab pengalih bahasaan yang meninggalkan sumber utama beresiko merusak makna keasliannya. Dikisahkan bahwa Nabi Daniel sempat menjadi penasehat Nabukadnezar, Raja Babel atau Babilonia yang sekarang Irak, di masa hidupnya karena berbagai fitnah dan diketahui beribadah dengan cara yang berbeda dari sang raja. Maka Nabi Daniel dihukum dengan cara dimasukkan ke dalam lubang yang berisi singa-singa lapar. Berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, singa-singa tersebut justru menjadi hewan jinak. Alih-alih menjadikan Nabi Daniel sebagai mangsa, mereka malah hidup bersama selama beberapa waktu. Sampai kemudian seorang nabi lainnya di Syam, sekarang meliputi Palestina, Suriah, dan Yordania, yang bernama Aramia atau Yeremia, diutus Allah untuk menyelamatkannya. Jika kejadian itu benar, berarti kisah Nabi Daniel dan singa adalah salah satu mukjizat Nabi Daniel. Karena kusebut jika kejadian itu benar, karena kisahnya tidak kudapatkan dari sumber Islam yang populer. Maka bisa jadi itu memang nyata atau semata-mata kisah Israiliyat, ataupun cerita yang masuk ke dalam tafsir yang bersumber dari Yahudi, Nasrani, atau yang lainnya. Jadi bagaimanakah kisah Nabi Daniel dalam Islam yang sebenar-benarnya? Hal tersebut belum ada sumber yang lebih lanjut yang cukup untuk dijadikan referensi. Pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pasukan muslim yang dipimpin oleh Abu Musa al-Ash'ari tengah berjihad di wilayah Tustar, sekarang sebagai dari Irak. Di sana mereka menemukan jasad seorang yang menurut penduduk lokal telah meninggal sejak 300 tahun yang lalu. Abu Musa al-Ash'ari kemudian mengirimkan surat kepada Amirul Mukminin Umar perkara jasad tersebut. Diriwayatkan oleh Ibu Abi Syaibah dari sahabat Anas, tatkala mereka adalah Abu Musa al-Ash'ari menaklukkan Tustur, mereka menemukan jasad seseorang yang hidungnya panjang. Penduduk Hurmuzan beristi'anah ataupun meminta bantuan dan meminta hujan dengan perantara jasad tersebut. Abu Musa segera menulis surat kepada Umar bin Khattab. Umar membalas surat, "Sesungguhnya ini jasad tersebut adalah nabi di antara para nabi. Api tidak akan membakar jasad para nabi dan bumi tidak akan merusaknya. Hendaklah engkau dan salah seorang sahabatmu menguburkannya di tempat yang tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali kalian berdua." Kemudian aku dan Abu Musa pergi untuk menguburkannya. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah
dengan sanad sahih. Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah menyebutkan bahwa jasad tersebut adalah jenazah Nabi Daniel sesuai dengan masa hidup dan kisah-kisahnya. Sebagaimana yang diumum terjadi diawali oleh kaum Nabi Nuh yang suka menuhankan orang-orang alim di antara mereka. Penduduk Tustur juga menjadikan jasad Nabi Daniel sebagai sesembahan yang awalnya hanya dimuliakan lalu dijadikan perantara untuk kemudian disetarakan dengan Tuhan. Masih dengan petunjuk Umar, Abu Musa al-Asy'ari dan pasukannya kemudian menggali 13 lubang di sungai yang airnya dibendung sementara. Pada malam hari jasad Nabi Daniel dikubur di salah satu lubang yang posisi tempatnya tidak diketahui orang lain. Kesimpulannya, setelah 300 tahun jasadnya dikeramatkan, Nabi Daniel akhirnya dimakamkan di salah satu sungai di Iran. Begitulah kuatnya iman para sahabat. Mereka menjaga akidah masyarakat agar tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Sahabat dan sahabiah, bahkan Nabi sendiri tidak ingin dikultuskan. Sebagaimana kaum Nasrani mengultuskan Nabi Isa sampai-sampai dianggap Tuhan atau anak Tuhan. Baik Nabi Isa dan Nabi lainnya termasuk Nabi Daniel tidak pernah mengajak manusia untuk meminta pada mereka apalagi sampai menuhankannya. Untuk bagian makam sebagaimana yang dikisahkan Abu Musa al-Asy'ari di atas, cukup banyak sumber pendukungnya. Mungkin inilah kisah singkat Nabi Daniel dalam Islam yang paling bisa diterima. Walau terkait mukjizatnya dengan singa tadi juga bukan untuk ditentang. Kisah Israiliyat sekalipun boleh dibaca jika memang ada manfaatnya. Semoga bermanfaat dan menjadi ilmu pengetahuan yang baru. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.